Hai guys, welcome back to my channel. Oke, berjumpa kembali di channel yang sama bersama dengan Agus. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara mengedit video yang terkena hak cipta di YT Studio dengan menggunakan Android ya teman-teman ya. Nah, oke, kalau sebelumnya saya mengedit video itu menggunakan desktop ataupun laptop yang terkena klaim hak cipta teman-teman ya. Nah, sekarang di sini di fitur YT Studio itu sendiri tanpa kita masuk ke Google, kita bisa langsung di sini teman-teman nih. Yang sebelumnya mungkin belum tersedia ya. Nah, oke, yang pertama-tama teman lakukan adalah klik konten ya. Klik konten. Kemudian di sini ada di bagian menu sidebar di atas ya. Ada di menu monetisasi. Kita klik, kemudian kita klik tidak dimonetisasi. Kemudian terapkan. Nah, di sini terlihat, di sini sudah ada terlihat ada beberapa video yang terkena klaim hak cipta teman-teman ya. Yang sebelumnya sudah saya edit namun gagal teman-teman. Dan di sini juga ada sudah seperti yang abu-abu ini teman-teman, itu sudah berhasil saya edit, sudah berhasil dan sudah bisa dimonetisasi. Nah, di sekarang kita akan lihat secara rinci apa sih pelanggaran daripada video-video yang terkena klaim hak cipta ini teman-teman, yang diwarnai dengan warna merah. Kemudian yang abu-abu ini sudah berhasil saya edit teman-teman ya. Ini sudah tidak ada. Nah, sekarang kita lihat terkadang ada permasalahan yang begitu sepele ya teman, maksud saya hanya sedikit saja itu dapat terdeteksi. Yang mana di video yang lain saya gunakan juga di musik yang sama tapi tidak terdeteksi. Jadi sepertinya gitu aneh gitu ya. Oke, contoh di sini saya buka ini video yang paling di bawah teman-teman. Ini warna merah ya, tidak layak di sini. Kita lihat dulu apa pelanggarannya. Kita klik tinjau masalah. Kita tinjau masalahnya teman-teman. Nah, di sini hanya kalau kita melihat teman-teman bisa lihat nih. Ini musik yang sedikit sekali nih. Ini warna putih ini. Hanya segitu doang, ini video ini tidak bisa dimonetisasi. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Nah, di sini perlu diperhatikan teman-teman. Ya, di sini perlu diperhatikan di sini. Ada tuh informasi hak cipta. Jadi sebelum mengedit videonya, teman-teman bisa melihat informasi hak ciptanya teman-teman ya. Jadi di sini centang hijau tidak terdampak untuk channel. Jadi artinya meskipun dibiarin tanpa diedit itu tidak terpengaruh ya dengan channel teman-teman. Cuma yang permasalahannya teman-teman tidak mendapatkan penghasilan selama masih warna merah dolarnya ya teman-teman. Jadi memang harus diedit gitu. Kalau misalnya tidak diedit atau tidak dihapus itu tidak masalah karena memang tidak terkena dampak pada channel. Jadi harus perhatikan teman-teman ya. Jadi di situ semua video yang terkena hak cipta, teman-teman bisa lihat penjelasannya ya. Penjelasannya hak ciptanya apakah terdampak sama channelnya atau tidak. Kita putar dulu di sini. Nah, teman-teman bisa dengar ya. Ini saya putar dulu musiknya yang kena pelanggaran teman-teman. Oke. Nah, musik ini yang terkena pelanggaran, yang boleh dikata cuma beberapa detik doang ini terdeteksi teman-teman. Oke, sampai di situ teman-teman. Jadi musik ini terdeteksi bahwasanya melanggar hak cipta. Nah, biasanya yang paling sering saya lakukan teman-teman, karena ini menggunakan YT Studio itu langsung di aplikasinya tanpa harus login ke Google menggunakan YT Studio versi desktop. Nah, kalau di sini itu langsung teman-teman ya. Dan untuk simpelnya kita buka di sini, lihat audio yang melanggar teman-teman. Nah, ini audionya. Di sini teman-teman, audio epic action gitu. Yang paling atas teman-teman ya. Ini nih. Kalau saya biasanya karena di sini teman-teman fiturnya itu tidak ada ganti lagu, yang ada hapus lagu, pangkas segmen. Jadi saya biasanya teman-teman kalau hanya sedikit seperti itu untuk mengantisipasi supaya video ini tidak rusak teman-teman. Artinya gambarnya tetap ada.
Jadi kita tidak perlu dipotong, artinya cuma cukup di sini kita menghilangkan musiknya saja. Jadi kalau di video tersebut yang ada musiknya, kemudian ada yang bicara, ya kita hanya menghapus di bagian musiknya. Jadi caranya hapus lagunya saja ya, bukan pangkas segmen. Kalau pangkas segmen itu maka dihapus yang bagian musik itu sekaligus videonya dipotong ya. Kalau hapus lagu cuma lagunya yang terpotong. Saya langsung hapus lagu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita juga bisa tinjau. Jadi di sini bila saya perhatikan, di sini terlihat ada 3. Nah, semua yang ditandai ini teman-teman, ini yang putih ini, ya ada yang putih ini semua harus dihapus teman-teman. Hilangkan lagunya. Oke baik. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di bawahnya. Kalau yang paling di bawah, bisukan semua suara di segmen yang diklaim. Ya, jadi jangan diklik itu teman-teman, karena kalau misalnya ada suara itu terhapus semua. Kemudian yang paling di atas, hapus lagu yang diklaim di semua segmen yang terdeteksi. Yang terdeteksi dan pertahankan suara seperti yang orang yang berbicara. Nah, ini yang kita pilih di atas. Oke baik, di sini kita bisa tinjau teman-teman ya. Contohnya ini kita tinjau dulu yang pertama ya. Yang pertama kita klik centang begini, baru kita lihat, kita dengarkan apa musiknya masih ada atau apakah suaranya aslinya hilang atau tidak. Oke. Kita ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya magic ini kita akan Oke. Oke teman-teman, jadi di sini sudah tidak ada musik ya di pertama. Kemudian kita lihat di sini, ini para tinjau ya. Kita klik bagian ini. Kita putar. Nah, itu juga musiknya sudah tidak ada. Selanjutnya yang bagian di sini terakhir. Oke. Di sini juga teman-teman itu musiknya tidak ada. Jadi seperti itu. Bila kita hapus lagu, itu secara otomatis akan dihapus semua lagu yang terdeteksi klaim hak ciptanya seperti teman-teman. Tanpa menghapus suara yang ada. Namun kalau yang di bawah ini yang kita hapus, bisukan semua suara, maka orang yang berbicara itu akan terhapus juga semua. Oke, tanpa basa-basi kita langsung hapus saja lagunya ya teman-teman ya. Kita hapus. Oke. Langsung simpan saja ya. Simpan, hapus lagu. Oke. Nah, karena menghapus lagu ini teman-teman itu membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman, sekitar 5-10 menit ya. Kalau paling cepat itu 2 menit. Oke, maka kita bisa langsung keluar saja ya. Di sini ada keterangannya teman-teman. Karena ini maka waktu lama, kita bisa langsung keluar saja tanpa menunggu sampai selesai, karena penghitanya terkadang makan waktu lama. Jadi kita langsung keluar saja teman-teman. Oke, baik teman-teman, kalau misalnya sudah diperkirakan sudah selesai ya, dicek saya secara berkala. Ini saya sudah menunggu sekitar 2 menitan. Kita masuk kembali untuk memastikan apakah sudah selesai diedit atau belum. Oke, baik. Seperti biasanya kita masuk ke YT Studio kembali. Oke, masuk ke YT Studio. Kemudian kita klik konten. Kemudian di bagian monetisasi di atas kita klik tidak dimonetisasi, kemudian terapkan. Oke, terapkan. Nah, kita tadi mengedit video yang paling terakhir ya teman-teman. Kita buka, kita cari. Nah, ini video. Dan ternyata ini berhasil teman-teman ya. Kalau sudah ditandai misalnya tanda abu-abu seperti ini, maka itu sudah bisa mendapatkan cuan. Oke, caranya kita langsung monetisasi saja ya. Kita klik tanda pensil yang di atas ini. Kemudian kita tunggu. Kemudian ini monetisasi nonaktif kita aktifkan. Di sini kita aktifkan. Nah, ini sudah berhasil teman-teman ya. Nah, itu udah warna hijau, maka langsung kita klik simpan. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini sudah berhasil, kita edit, kita ganti suaranya.
Jadi video ini sudah bisa menghasilkan cuan atau dolar. Seperti itu teman-teman. Oke, thank you sudah menonton video ini. Jangan lupa di support channel saya ya Gus Sugi, like, comment, and share. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.